Masih bersama kami Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, dan sudah bersiap kali ini untuk segmen Sehat di Tengah Pandemi khusus vaksinasi menjawab line telepon yang hadir dari Toraja nih Mbak Nadia. Ada Pak Markus. Pak Markus, selamat pagi Pak. Pak Markus. Selamat pagi, kembali lagi yuk kesehatan ini. Ya, terima kasih sudah bergabung lagi. Ya, Pak Markus, selamat pagi. silakan. Ada mau tanya apa mengenai vaksinasi ke Bu Nadia? Saya mau tanya ini karena ini selalu was-was ini masalah usia sudah 69 tahun ini ya. Karena ya selama ini kan saya ini sudah 2 tahun di operasi bedah. Operasi bedah tumor dan sudah setelah di bedah tumor saya sudah 3 kali endoskopi, di scan sudah tidak kelihatan lagi tumornya. Jadi karena saya ini was-was apakah dalam usia sudah 69 tahun ini tidak ada dampak negatifnya kalau saya mendaftar untuk mengikuti vaksin. Oke. Ya, itu saja ya Pak Markus. Mohon ditunggu. Itu saja, Dok. Ya, tunggu jawabannya dari Dr. Nadia. Saya akan berpindah ke Bandung, Jawa Barat. Ada Pak Edi. Pak Edi, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, silakan. Ingin tanya apa dengan Dr. Nadia langsung? Pagi dok. Pagi. Saya umur 70 tahun. Saya mau divaksin, belum divaksin dok. Cuman saya dengar ada ini vaksin mau expire tanggal 25 bulan 3 ini. Jadi bedanya mana expired yang mau expire sama yang belum expire vaksinnya gitu. Ya. Takutnya nanti kesalahan gitu di tempat vaskesnya itu vaksin yang expired disuntikan gitu. Ya. Ya bedanya apa gitu yang expired itu bat 1 sama bat 2-nya, bat 1 bat 2-nya kan masih tanggal 25 expire-nya. Terus kedua, sekarang kan ada mutasi B117 sama N439K. Apakah vaksin itu bisa menangkal mutasi baru itu? Oke, baik ya. Pak Edi. Ya. 2 pertanyaan ya, ditunggu Pak. Bagus nih pertanyaannya mewakili banyak warga negara Indonesia. Sabar ya Pak, kita ke Toraja dulu. Dr. Nadia untuk menjawab Pak Markus tadi. 69 tahun, pernah bedah tumor, walaupun sekarang sudah bisa dikatakan sudah 3 kali endoskopi dan tumornya sudah tidak ada, tapi masih ada kekhawatiran untuk vaksinasi. Silakan Dr. Nadia. Ya, jadi Pak Markus, kalau penanganan sebuah tumor itu adalah dioperasi ya Pak Markus, bahkan tadi sudah disampaikan sudah diperiksa ulang dengan endoskopi tidak ditemukan, berarti ini total tumor ini sudah diangkat dan mungkin adalah tumor jinak ya Pak Markus ya. Nah kalau selama ini Pak Markus tidak ada keluhan-keluhan dan kayaknya sih kalau dengar suaranya sehat ya Mas Bayu ya. Amin. Jadi saya rasa Pak Markus ini tidak ada masalah ini untuk mendapatkan vaksinasi di usia 69 tahun yang punya riwayat tumor yang sudah diangkat. Oke, Pak Markus ya, siap-siap datang divaksinasi kalau kondisi betul-betul sehat. Oke, nah saya ingin pemirsa Sapa Indonesia dekat-dekat nih dengan televisi untuk kalau kebetulan menonton Sapa Indonesia pagi, karena Dr. Nadia mau menjawab pertanyaan dari Pak Edi di Bandung yang mungkin sampai sekarang menjadi pertanyaan atau masih terus saja di media sosial terutama dikirim-kirim atau di-share-share begitu. 70 tahun ingin divaksinasi, saya yakin boleh karena Pak Edi juga tampaknya sehat. Tapi Dr. Nadia ada khawatiran, katanya vaksin Sinovac itu batch 1-nya mau kadaluarsa 25 Maret. Tolong jelaskan lagi Dr. Nadia. Dan apakah adanya mutasi COVID-19 atau virus COVID-19 itu juga bisa yang sudah bermutasi ini dikalahkan oleh vaksinnya kalau menerima vaksin yang sekarang ini? Dr. Nadia silakan.
Ya, terima kasih Pak Edi ya. Ya. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami sampaikan kembali ya, memang vaksin Sinovac yang kita terima pertama kali dalam bentuk vaksin jadi ya di awal bulan Desember dan di akhir Desember ya sebanyak 1,2 juta dan juga 1,8 juta sehingga jadi total ada 3 juta vaksin dari Sinovac yang namanya adalah vaksin CoronaVac. Ini yang disampaikan atau diinformasikan oleh Badan POM akan habis masa artinya sudah dinyatakan sebagai kadaluarsanya itu pada tanggal 25 Maret. Itu akan ada 4 batch dan sisanya di bulan Mei itu 6 batch-nya. Tapi kami perlu sampaikan dengan kecepatan penyuntikan kita yang saat ini dan kalau kita lihat saat ini kan total sudah 5,2 juta orang disuntik vaksin COVID-19. Nah tentunya vaksin 3 juta yang kita sudah distribusikan di awal ini semua sudah habis terpakai untuk pemberian vaksin kepada khususnya tenaga kesehatan, baik dosis pertama dan sebagian dosis kedua, dan juga kepada pemberi pelayanan publik ya, Mas Bayu dan Pak Edi. Karena kita tahu yang kadaluarsa 25 Maret sudah di warning oleh WHO itu sudah habis, sudah 3 juta kemarin, sekarang saja sudah melebihi dari 3 juta. Begitu ya, Dr. Nadia ya? Betul. Dan tadi Pak Edi menanyakan ya, Mas Bayu ya bedanya apa gitu. Nah jelas kalau yang expired itu atau yang sudah kadaluarsa yang disampaikan oleh Badan POM ya Mas Bayu ya, itu adalah kemasannya itu satu vial atau satu botol kecil yang isinya untuk satu penyuntikan. Nah kalau kemudian yang saat ini vaksin ini yang kita gunakan adalah vaksin dari Sinovac, tetapi vaksin yang kita terima dalam bentuk setengah jadi yang kemudian diproduksi lebih lanjut oleh PT Bio Farma dan namanya menjadi vaksin COVID-19. Nah, bentuknya adalah menggunakan botol yang lebih besar ya dan ini bisa digunakan untuk menyuntik 10 sampai dengan 11 orang ya. Oke, jadi itu bedanya. Nah, virus COVID-19 yang bermutasi mungkin nanti akan bertambah lagi mutasinya atau jenis-jenisnya, terutama yang 2 yang sudah diumumkan begitu, Dr. Nadia. Apakah ini juga bisa dikalahkan oleh vaksin yang sekarang sedang disuntikan di Indonesia, Dr. Nadia? Iya, tentunya terkait varian atau mutasi dari virus COVID-19 ini juga terus-menerus dilakukan monitoring ya oleh WHO dan juga penelitian unit-unit ataupun peneliti-peneliti lain ya. Dan sampai saat ini WHO sendiri sudah menyatakan bahwa varian atau mutasi virus COVID-19 ini tentunya tidak ditemukan cukup bukti mempengaruhi efikasi ataupun efektivitas daripada vaksin. Jadi vaksin yang ada sampai saat ini, apapun mereknya, masih bisa digunakan untuk kita mengatasi pandemi dan masih efektif melawan mutasi virus maupun virus yang ada sebelumnya. Oke, mudah-mudahan ini meyakinkan banyak pihak. Satu lagi sedikit saja dok, saya minta waktu sedikit karena kemarin saya menerima 2 kiriman atau share di WhatsApp begitu berkaitan dengan ada yang menyatakan bahwa sekarang kan ada vaksin baru AstraZeneca yang sebentar lagi akan dipergunakan untuk vaksinasi di Indonesia. Nah katanya ada kasus di Eropa begitu yang mengatakan AstraZeneca ternyata membuat atau menyebabkan memblok sel darah. Nah ini bagaimana Dr. Nadia biar masyarakat mungkin lebih jelas lagi mengenai AstraZeneca yang sudah digunakan di banyak negara dan ternyata baru kali ini mungkin muncul isunya. Silakan Dr. Nadia. Ya, jadi memang ada 6 negara ya yang menghentikan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca ini karena dikatakan bahwa terjadi penggumpalan darah ya yang diperkirakan setelah mendapatkan vaksin
merek AstraZeneca tersebut. Tetapi kemudian kita ketahui pada tanggal 11 Maret yang lalu, Badan POM Eropa itu sudah memberikan pernyataan dan sudah tentunya mengkaji mengenai laporan adanya terjadinya penggumpalan darah setelah mendapatkan vaksinasi AstraZeneca. Ini kemudian dilihat dari data yang ada bahwa tidak ada hubungannya antara terjadinya penggumpalan darah tadi yang bisa menimbulkan dalam istilah kedokteran itu adalah tromboemboli ya, yang kemudian ini berhubungan dengan vaksin AstraZeneca ini. Tetapi tetap dilakukan monitoring baik dari pihak AstraZeneca karena kejadian yang dilaporkan ada penggumpalan darah ini hanya terjadi pada tempat-tempat tertentu, yaitu dengan menggunakan jenis atau kita lihat adalah batch-batch tertentu dari vaksin AstraZeneca. Nah, ini yang sedang dimonitoring apakah batch-batch yang didistribusikan tersebut itu saja yang memang memiliki potensi yang meningkatkan kejadian penggumpalan darah ini. Tapi secara umum, Badan POM Eropa sudah mengatakan bahwa satu kejadiannya ini masih lebih rendah, kejadian penggumpalan darah ini masih lebih rendah dibandingkan dengan kejadian yang terjadi di masyarakat. Artinya tanpa seseorang mendapatkan vaksin, dia juga mendapatkan kejadian penggumpalan darah yang artinya tidak secara berhubungan langsung bahwa vaksinasi ini meningkatkan kasus-kasus dengan kejadian penggumpalan darah atau tromboemboli tersebut. Oke. Nah, tentunya Mas Bayu, kita bersama Badan POM ini terus memonitor ya apakah kemudian nanti ada perkembangan lebih lanjut yang nanti kalau pada saatnya kita akan menggunakan vaksin AstraZeneca, kita akan pastikan dari sisi keamanannya serta mungkin nanti kriteria sasaran seperti apa kalau mungkin ada perubahan dari masukan dari para ahli terkait kriteria penerima sasaran vaksin AstraZeneca ini. Baik, ya. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Terima kasih Dr. Nadia untuk penjelasan dan jawabannya pada pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi. Salam sehat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.